Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Haryanto dari Prodi Teknik Informatika semester 1. Saya ingin mempresentasikan tugas UAS Pendidikan Agama dosen pengampu, yaitu Bapak Ustadz Rosidi. Kali ini saya akan menjelaskan surat Al-Hasyr ayat 18-24 dengan pengertian tafsir, bacaan, dan terjemahan. Surat Al-Hasyr dalam bahasa Arab yang artinya pengusiran. Ia adalah surat ke-59 dalam Al-Quran. Surat ini tergolong surat Madaniyah yang terdiri atas 24 ayat. Dinamakan Al-Hasyr yang berarti pengusiran, diambil dari kata Al-Hasyr yang terdapat pada ayat kedua surat ini. Di dalam surat ini disebutkan kisah pengusiran suatu suku Yahudi yang bernama Bani Nadir yang berdiam di sekitar kota Madinah. Surat Al-Hasyr yang berbunyi, ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. terjemahan surat Al-Hasyr ayat 18-24 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan memperlihatkan tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir, dialah Allah, tiada Tuhan yang berhak
disembah selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang Maha Memberi Keamanan, yang Maha Mengawasi, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia yang memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Penjelasan isi kandungan surat Al-Hasyr. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya yang mukmin untuk melakukan kehendak dari keimanan, dan konsekuensinya yaitu tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan rahasia maupun terang-terangan, dan dalam setiap keadaan, serta memperhatikan perintah Allah baik syariatnya maupun batasannya, serta memperhatikan apa yang dapat memberi mereka manfaat dan membuat mereka celaka, serta memperhatikan hasil dari amal yang baik dan amal yang buruk pada hari kiamat. Karena ketika mereka menjadikan akhirat di hadapan matanya dan di depan hatinya, maka mereka akan bersungguh-sungguh memperbanyak amal yang dapat membuat mereka berbahagia di sana, menyingkirkan penghalang yang dapat memberhentikan mereka dari melakukan perjalanan atau menghalangi mereka atau bahkan memalingkan mereka darinya. Demikian juga ketika mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha teliti terhadap apa yang mereka kerjakan, di mana amal mereka tidak ada yang tersembunyi baginya dan tidak akan sia-sia serta diremehkannya. Maka yang demikian dapat membuat mereka semakin bersemangat beramal saleh. Yang kedua, yakni janganlah kamu lupa mengingat Allah sehingga Dia menjadikan kamu lupa beramal saleh untuk maslahat dirimu, karena balasannya sesuai dengan jenis amalan. Yang ketiga, yaitu orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan menjatuhkan diri mereka ke lembah kemaksiatan. Yang keempat, maksudnya adalah sama antara orang yang menjaga ketakwaan kepada Allah dan memperhatikan amal yang dilakukannya untuk menghadapi akhirat, sehingga ia berhak mendapatkan surga dan kehidupan yang menyenangkan dengan orang-orang yang lalai dari mengingat Allah, melupakan hak-haknya, sehingga ia pun menjadi celaka di dunia dan berhak mendapatkan neraka di akhirat. Yang pertama memperoleh kemenangan, sedangkan yang kedua memperoleh kerugian. Yang kelima, setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan pada hamba-hambanya apa yang telah Dia terangkan, demikian pula Dia telah menyebutkan perintah dan larangan, di mana hal ini mengharuskan mereka untuk bersegera kepada apa yang disuruhkan itu. Dan meskipun hati mereka dalam hal kerasnya seperti gunung, namun Allah Al-Quran ini karena dalam nasihatnya dan perintah-perintahnya dan larangannya mengandung hikmat dan maslahat, maka sekiranya diturunkan ke atas suatu gunung, tentu engkau akan melihat gunung tersebut tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah-perintah itu perintah yang paling mudah bagi hati dan paling ringan bagi badan, serta bersih dan taklif pembebanan yang berat dan menindas, dan perintah-perintah itu cocok di setiap waktu, tempat, dan umat. Di penghujung ayat, Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwa Dia membuat perumpamaan itu dan menerangkan yang halal dan yang haram kepada hamba-hambanya agar mereka memikirkan ayat-ayatnya dan mentadaburinya, karena dengan memikirkannya mentadaburinya akan terbuka berbagai macam ilmu, menerangkan kepada seseorang jalan kebaikan dan keburukan, mendorong berakhlak mulia dan mencegah dari akhlak yang buruk, sehingga tidak ada yang paling memberikan
manfaat bagi seorang hamba daripada memikirkan Al-Quran dan mentadaburi maknanya. Yang keenam, dan ia dijadikan mampu membedakan seperti halnya manusia, sebagai mana disebutkan dalam tafsir Al-Jalalani. Ayat ini dan setelah mengandung banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi, agung perkaranya dan indah buktinya, dia memberitahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang berhak disembah karena kesempurnaannya, ihsannya yang merata dan pengaturannya yang menyeluruh. Oleh karena itu segala sesembahan selainnya adalah batin dan tidak berhak disembah karena keadaannya yang fakir, lemah dan memiliki banyak kekurangan, serta tidak berkuasa apa-apa terhadap dirinya maupun selainnya. Yang ke-8, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyifati dirinya dengan pengetahuannya yang menyeluruh, baik yang gaib bagi makhluk maupun yang tidak gaib tampak. Demikian juga dengan meratanya rahmatnya yang mengena kepada segala sesuatu. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengulangi uluhiyahnya, keberkahannya dia ibadahi tidak selainnya, dan bahwa dia memiliki segala sesuatu baik alam bagian atas, alam bagian bawah maupun penghuninya, semuanya milik Allah, butuh kepadanya dan diaturnya. Yang ke-9, dari segala yang tidak layak baginya. Yang ke-10, yang selamat dari aib dan kekurangan, yang diagungkan dan dimuliakan. Yang ke-11, bisa juga diartikan yang membenarkan para rasulnya dengan ayat dan mukjizat, dengan hujjah dan bukti. Yang ke-12, dia tidak dapat dikalahkan, bahkan dia menundukkan segala sesuatu dan segala sesuatu tunduk kepadanya. Yang ke-13, dia menundukkan semua makhluk, menutupi hati orang yang sedih dan mengkayakan orang yang fakir. Ke-14, dia memiliki kebesaran dan keagungan, dia bersih dari segala aib, kekurangan dan kezaliman. Yang ke-15, inilah adalah pensuciannya secara umum dari segala sifat yang diberikan orang-orang musyrik untuknya. Yang ke-16, nama-nama ini terkait dengan menciptakan, mengatur, menentukan di mana semua itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya tanpa ada sekutu. Yang ke-17, dia memiliki nama-nama yang banyak sekali, di mana tidak ada yang dapat menjumlahkannya selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun begitu, semua namanya adalah indah dan sifat-sifatnya yang sempurna, bahkan menunjukkan sifat yang paling sempurna, paling agung, di mana tidak ada kekurangan di sana dari berbagai sisi. Di antara indahnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukainya, menyukai orang-orang yang menyukainya, dan menyukai orang-orang yang berdoa dan meminta dengan nama-nama itu. Demikian pula di antara sempurnanya dan bahwa dia memiliki nama-nama indah dan sifat-sifat yang tinggi adalah bahwa semua yang ada di langit dan di bumi butuh terus kepadanya, bertasbih dengan memujinya, meminta dipenuhi kebutuhannya, lalu dia memberikan apa yang mereka minta itu dari karunia-Nya dan kemurahannya yang dikehendaki oleh rahmatnya dan hikmahnya. Yang ke-18, apa yang dikehendakinya pasti terjadi, dan hal itu tidak terjadi kecuali karena hikmah dan maslahatnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.